Halo semuanya, saya Lister Yona Boris Wambing dari kelas A Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 120 11 22 43 34. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peristiwa tutur dan tindak tutur. Berikut pemaparan materinya. Untuk materi pertama, peristiwa tutur. Yang dimaksud dengan peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam suatu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Sebuah percakapan baru dapat dikatakan peristiwa tutur kalau memenuhi syarat seperti memiliki tujuan, menggunakan bahasa yang baik, dan memiliki sebuah pokok percakapan. Contohnya, seperti pada diskusi kelompok, sidang pengadilan, rapat dinas di kantor, dan sebagainya. Menurut Delhaimes, pakar sosiolinguistik terkenal, bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen, yaitu jika digabungkan akan membentuk kata speaking, yang mana S adalah setting and change, P adalah participants, E adalah ends, purpose and goal, A adalah eight sequences, K adalah key, tone or spirit of eight, I adalah instrumentalist, N adalah norms of interaction and interpretation, dan yang terakhir, yang G adalah genders. Materi selanjutnya adalah tindak tutur. Peristiwa tutur pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau dalam peristiwa tutur, lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur, lebih dilihat pada makna atau arti tindak tuturnya. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yaitu proses komunikasi. Ada 3 pembagian jenis kalimat yang dilakukan oleh para ahli. Yang pertama itu ada kalimat deklaratif, yang kedua ada kalimat interrogatif, dan yang ketiga ada kalimat imperatif. Pembagian ketiga kalimat tersebut berdasarkan bentuk kalimat itu secara terlepas. Artinya, kalimat itu dilihat atau dipandang sebagai satu bentuk keutuhan tertinggi. Tindak tutur yang berlangsung dengan kalimat performatif oleh Austin dirumuskan sebagai 3 peristiwa tindakan yang berlangsung sekaligus. Yang pertama, tindak tutur lokusi yang mengacu pada linguistik. Tindak tutur dengan kalimat yang sama mungkin dipahami secara berbeda oleh pendengar. Makna sebagaimana ditangkap oleh pendengar adalah makna tindak tutur lokusi. Yang kedua, tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi yang biasanya diidentifikasikan dengan kalimat performatif yang eksplisit. Tindak tutur ilokusi biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menyajikan. Yang ketiga, ada tindak tutur perlokusi. Adanya tindak tutur yang berkenaan dengan ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain itu. Tindak tutur pragmatik. Tindak tutur sebenarnya merupakan salah satu fenomena dalam masalah yang luas, dikenal dengan istilah pragmatik. Sebuah satuan ujaran dalam tindak tutur yang dipahami pendengar dengan baik apabila dieksisnya jelas, presuposisinya diketahui, dan implikator percakapannya dipahami secara singkat di bawah ini. Yang dimaksud dengan dieksis adalah hubungan antara kata yang digunakan dalam tindak tutur dengan referen kata itu yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Contohnya,
ada si A dan si B sedang bercakap-cakap pada bagian akhir percakapan yang berupa si A berbicara kepada si B, "Saya belum bayar SPP, belum ada uang." Dan si B menjawab, "Sama, saya juga." Jelas kata saya pada percakapan si A dan si B yang ditujukan pada si A, lalu mengacu saya yang ditujukan kepada si B. Maka kata saya itu disebut dengan bersifat dieksis. Sedangkan yang disebut dengan presuposisi adalah makna atau informasi tambahan yang terdapat dalam ujaran yang digunakan secara tersirat. Jadi, dalam ujaran tersebut selain mendapat makna asal yang tersirat, dalam ujaran itu terdapat pula makna lain yang hanya bisa dipahami secara tersirat. Contohnya seperti, kerjakan dulu soal yang mudah, baru kemudian yang lebih sukar dan yang sukar. Kalimat tersebut memiliki 3 makna, yaitu yang sukar, yang mudah, yang lebih sukar, dan yang sukar. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dari materi peristiwa tutur dan tindak tutur. Saya mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.